Bagaimana cara astronot mendapatkan makanan di luar angkasa? Teman-teman, apakah kalian tahu kalau ada astronot yang bertugas di ISS atau International Space Station? Well, ada loh. Dan astronot yang bertugas di ISS itu nggak cuma sehari, seminggu, atau bahkan sebulan, tapi berbulan-bulan. Dan bahkan ada juga yang bertugas selama setahun. Nah, kira-kira selama berbulan-bulan mereka bertugas di luar angkasa, kebutuhan pokok mereka terpenuhi nggak ya? Seperti makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya yang nggak bisa mereka dapatkan di luar angkasa. Kalau mereka punya stok, apakah stok persediaan kebutuhan mereka nggak habis? Apalagi makanan. Kalau sampai habis, apa ya yang mereka lakukan? Astronot sudah dibekali. Well, ternyata setiap kali astronot akan diluncurkan ke ISS, mereka pasti sudah dibekali persediaan makanan yang cukup untuk dibawa selama bertugas. Mereka misalkan bertugas selama 2 bulan, artinya mereka akan dibekali makanan untuk 2 bulan. Well, tapi siapa yang tahu kalau astronot ini ternyata makanannya udah habis sebelum 2 bulan? Atau ketika masa tugas mereka diperpanjang, bagaimana mereka bisa makan? Apakah mereka akan kelaparan? Nah, coba pertanyaannya dibalik. Apa yang akan dilakukan oleh tim astronot yang ada di bumi? Apakah mereka akan diam? Atau malah mengantar stok persediaan dari bumi pakai kurir? Atau ojek online? Sepertinya enggak sih ya. Karena saat ini, ISS berada di orbit bumi pada ketinggian 400 km. Well, kurir apa coba yang bisa pergi ke luar angkasa dan mau nganterin makanan sejauh itu? Resupply. Setiap kali pasokan kebutuhan pokok astronot di stasiun luar angkasa habis, maka tim astronot di bumi akan mengirimkan persediaan makanan untuk para astronot, guys. Persediaan makanan itu dikirim menggunakan roket luar angkasa, seperti contohnya Kounotori 6. Nah, Kounotori 6 ini adalah pesawat ruang angkasa milik Jepang yang telah berhasil mencapai ISS pada 13 Desember 2016 lalu. Pesawat ruang angkasa ini didorong oleh roket H-2B dari pusat antariksa Tanegashima di prefektur Kagoshima, Jepang. Saat diluncurkan, ia membawa 5,9 ton persediaan untuk astronot Jepang di ISS, termasuk makanan, air minum, dan berbagai kebutuhan lainnya. Juga sejumlah baterai dan satelit-satelit super mini yang dibutuhkan astronot untuk membantu menjalankan tugas mereka. By the way, ngomong-ngomong, astronot di ISS tidak hanya disuplai makanan aja, mereka juga dibekali persediaan baterai dan bahkan tisu WC. Kenapa tidak sekaligus? Nah, kalau misalkan kalian bertanya-tanya, kenapa sih nggak sekaligus aja gitu bawa stok kebutuhannya supaya kalau kehabisan nggak perlu nganter-nganter makanan lagi? Well, itu semua karena pesawat yang digunakan para astronot untuk ke ISS tidak memiliki ruangan yang cukup besar. Dan ditambah lagi kalau mereka membawa stok kebutuhan dengan sangat banyak, pesawat yang mereka tumpangi akan kelebihan berat. Hal itu akan membuat bahan bakar yang digunakan untuk roket lebih boros dari yang seharusnya. Nah, kalau NASA akan mengirimkan stok kebutuhan tambahan, biasanya dibarengi dengan pengiriman misi lain dan kebutuhan lain, dan mungkin hitungannya biayanya bakal lebih murah. Murah? Emangnya berapa sih biaya pengantaran makanan ke ISS? Ada yang penasaran? Biaya pengiriman makanan ke ISS. Well, sebenarnya biaya pengiriman stok untuk astronot di ISS itu berbeda-beda, guys. Sesuai dengan kapasitas penampungan pesawat kargo yang digunakan untuk mengirim makanan tersebut. Seperti contohnya pada tahun 2014, pengiriman ini menggunakan jasa pesawat ruang angkasa Cygnus milik Orbital Science. Pesawat ini hanya mampu mengangkat 20 ton kargo atau sekitar 44.000 pon. Dan satu kali angkat, NASA harus mengeluarkan biaya sekitar $43.180 per pon. Ya, jadi itu sekitar 1,9 miliar dolar. Masih mau nyebut murah? Selain Orbital Science, NASA juga pernah menggunakan jasa SpaceX. SpaceX memiliki muatan kargo sebesar 5.000 pon.
Biaya yang harus dibayar NASA per ponnya adalah sekitar $27.000. Jadi satu kali angkut, NASA harus mengeluarkan dana sebesar $133 juta. Lebih murah lagi ya, tapi itu hanya perkiraan paling tinggi ya guys. Jika kita mengirim kargo menggunakan pesawat antariksa SpaceX Dragon yang diluncurkan menggunakan roket Falcon 9, kita bisa mengirim stok hingga 7.300 pon. Well, tentunya ini jumlah yang sangat banyak. Jadi, NASA bisa mengirimkan pasokan makanan sebanyak mungkin untuk astronot di ISS. Pengiriman menggunakan SpaceX Dragon ini memberi beberapa keuntungan. Dragon bisa membawa kembali stok persediaan tadi ke bumi, dan yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh Cygnus. Dan kalau persediaan yang ada di kargo Dragon masih terbilang banyak atau penuh, maka biayanya bisa turun menjadi $9.100 per ponnya. Kalau kalian mau ngirim makanan untuk astronot di ISS, kalian mau pakai jasa yang mana nih guys? Kegagalan kargo. Tapi guys, apakah kalian tahu di balik keberhasilan peluncuran roket dan astronot ke ISS, ternyata pengiriman persediaan kebutuhan pokok astronot ini tidak selamanya lancar loh guys. Sempat beberapa kali nih, pesawat kargo kiriman berisi stok kebutuhan pokok untuk para astronot mengalami kegagalan. Nah, kalau mengalami kegagalan, kira-kira bagaimana ya nasib para astronot di luar angkasa sana? Ketika pesawat kargo gagal mencapai ISS, astronot tidak akan pernah kekurangan makanan atau minuman. Karena saat persediaan mereka menipis atau sebelum persediaan bahan pokok mereka habis, mereka sudah memberi kabar kepada kru stasiun yang ada di bumi, supaya mereka mengirimkan persediaan kebutuhan tambahan untuk para astronot. Selain itu, jika persediaan air minum untuk astronot habis, astronot telah diberikan sebuah alat yang dapat mengubah urin menjadi air minum dari NASA. Mereka mempunyai alat penyaring berbasis yodium. Alat ini dapat menyaring air seni dan mengubahnya menjadi air minum. Tapi bukan hanya itu saja, alat ini juga bisa menyaring uap air dan juga menyaring keringat untuk dirubah menjadi air minum. Dan kalau menurut para astronot, rasa air dari alat penyaringan ini sama seperti air mineral yang ada di bumi. Nah, tapi berbeda dengan alat penyaring yang dimiliki oleh astronot Rusia. Alat penyaring ini tidak menggunakan yodium, melainkan berbasis ion perak dan garam khusus, tapi fungsinya masih sama. Kesimpulan. Nah, jadi itulah cara astronot di ISS mendapatkan makanan, guys. Jadi, mereka akan mendapatkan kiriman persediaan tambahan jika persediaan mereka sudah habis. Dan, beberapa dari astronot itu juga kadang-kadang dikirimkan makanan oleh anggota keluarga mereka loh. Dan kalau kalian pernah dengar, astronot di ISS pernah dikirimin pizza dan hamburger juga. Nah, jadi begitu guys. Gimana menurut kalian? Apakah informasi ini sudah cukup menjawab pertanyaan kalian? Kalau iya dan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like videonya dan share jika dirasa bermanfaat. Dan kalau ada informasi yang kurang tepat, boleh kalian koreksi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga kalau kalian punya saran atau topik untuk video selanjutnya, tulis juga di kolom komentar. Oke, sepertinya sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap stay tune di channel Bicara dan nantikan video selanjutnya dari kita. Well, sekian dulu. See you on the next video.